استغفر الله العظيم الفاتحة بنية قبول توفيق سوء مقبول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى روح المرحوم الإمام الفقيه المحدث محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي وإلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأولادنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا أجمعين ولمن أحب وأحسن إلينا ولذوي الحقوق علينا ولمن لهم الزائر ولا ذاكر لهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظون بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم على تلك النية ولكل ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Warawaina. Alhamdulillah kita sampai kembali ke hadis berikutnya tentang doa-doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalah bacaan bangun guring atau bangun tidur. Waalaikumsalam. Silakan, fadhal. Hafiz. Insyaallah. Hafiz, Masya Allah. Hafiz itu dalam istilah ahli Quran artinya orang yang hafal Quran 30 juz. Hafalnya itu bacaan lawan tulisan dan seluruh wakaf-wakafnya dan tajwidnya. Kalau cuma bacaannya aja apa belum hafiz lagi. Itu di dalam ilmu Quran ya Pak. Ya juga kita kan kebanyakan di kampungnya apa ya? Bacaan Fatihah apa? Tulisan gini. Itu tahu tuh tulisannya tuh. Itu belum hafal lagi artinya. Seseorang disebut hafal apabila dia hafal bacaan dan tulisan. Kampung kita banyak itu ya Pak. Hafal Fatihah. Mau lancar. Sekalinya disuruh menuliskan dengan cara bahafalnya, dengan cara tanpa teks hafalannya anunya maka itu ada bisa menulis kebanyakan. Itu belum hafal lagi. Hafal Yasin di kampung sekali disuruh menuliskan tanpa ada buku nggak bisa. Artinya belum hafal lagi Yasin. Dia hafal dengan tulisan dan itulah yang disebut dengan hafiz. Kalau dalam ilmu hadis hafal hafiz itu artinya hafal hadis 100.000 hadis dengan sanad dan isinya. Sanad hafal dari siapa bin dari ngaran yang meriwayatkan yang mengeluarkan hadis tadi, dari sampai ulama ini sampai nabi hafalnya dari itu sanad namanya. Kemudian matan hadisnya, matan itu bahasa anunya isi hadisnya apa tentang apa. Jadi hafal semuaan ini Masya Allah baru disebut hadis. Ini 100.000 hadis semuaan dengan derajat hadis itu hadisnya sahih kah hasan kan? Itu kan semuaan hafal. Masya Allah ini namanya hafiz. Dan pada akhir zaman saat ini ini jarang ditemukan yang sampai gelar hafiz itu. Padahal gelar hafiz itu gelar yang paling uyuh, paling pauncitan, paling rendah daripada gelar ulama hadis hafiz. Paling rendah tuh. Di bawah hafiz kada ada lagi nah.
gelar hafiz saat di dalam ilmu hadis ada lagi nah hafiz itu paling rendah gelar, dan itu pun susah ditemukan akhir zaman saat ini. 100.000 hadis. Memang ada dulu tahun 2000 berapa? 2006 tuh ada orangnya remaja sudah saat ini ya, sekitar 30-an kalau 20-an kalau umurnya. Itu umurnya 8 tahunan kan. Hafal kitab Riyadhus Shalihin di Madinah kan, di Makkah orangnya kekanak-kanak. Jadi umur remaja sudah nih. Ada tuh yang hafal di daerah Arab Riyadhus Shalihin. Tahu jauh lebihan kitab Riyadhus Shalihin itu tabalnya kayak apa? Tabal pada askar lah. Hadis-hadis semuanya yang disusun oleh siapa? Imam Nawawi juga nyusun sama yang mengarang askar ini ya juga Imam Nawawi juga. Jadi Imam Nawawi yang mengarang askar ini banyak berisi karya, di antaranya kitab ini. Yang kedua Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Ada lagi kitab selain itu yang disusunin banyak kayak lagi lah. Imam Nawawi ini kaya dengan karangan, sugih dengan susunan kitab, masya Allah, orang alim. Orang Damaskus. Kemudian kita sambung semalam hadis berikutnya. Warawaina fi sunani, dan kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud, Aidan juga. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, Aidan juga, sama kayak di atas semalam yang kita semalam membaca apa? Di atasnya yang tasbih itu Sayyidah Aisyah ya. Yang di atas semalam Sunan Abi Dawud dan dari Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertambah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu pujian kesan Nabi dan keluarga dan sahabat. Kalau sallallahu alaihi wasallam kan untuk nabinya kan. Artinya sallallahu alaihi wasallam artinya apa? Sallallahu, semoga Allah memberikan rahmat, alaihi, atas nabi, wa alihi, dan atas keluarga nabi, wa sahbihi, dan atas sahabat sidin, wasallam, dan semoga Allah memberikan kesejahteraan. Doa apa? Kalau sallallahu alaihi wasallam dengan nabi aja doanya. Kalau wa alihi wa sahbihi tambahan kan? Itu biasanya yang sampai wa alihi wa sahbihi itu tradisi yang ada di Hadramaut. Habib Omar bin Hafiz biasanya, hafizahullah ta'ala, semoga Allah melihara sidin, Habib Omar ini biasanya bila menyebut nama Nabi di ujungnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Habib siapa lagi gitu? Habib Ali Al-Jibri, pewarangan beliau. Itu pun sama, semua Habib-Habib di Hadramaut rata-rata bila ulama di Hadramaut juga rata-rata bilanya menyebut nama Nabi pasti sallallahu alaihi wasallam itu wa alihi wa sahbihi ujungnya. Tradisi bagus ya teman-teman, karena sallallahu alaihi wasallam ini kan lafaz bukan dari Nabi juga, boleh aja diubah. Itu kan dari ulama-ulama hadis sesudah zaman Nabi Muhammad SAW menambahi kalimat sallallahu alaihi wasallam di ujung nama Nabi ya. Jadi menambahi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimulai pada masa, menurut riwayat dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Dari situlah beliau menyebutkan Nabi dengan ujung sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallam bukan dari Nabi. Dari situlah kias ulama membolehkan mengarang salawat. Jadi boleh mengarang salawat itu sementara tidak tujuan untuk dunia. Boleh di situ silahkan bersalawatan. Lalu dari situ banyak kaitan salawat, ada burda kaitan ujung-ujungnya, ada dalail. Dari sini kiasnya enak. Apalagi ada maulid habsyi, maulid azab, ada maulid apa tuh, maulid tiba ya kan, maulid berjanji.
di kandangan biasanya berjanji. Nah, apalagi banyaknya lagi ada yang sekarang ini Habib Omar bin Hafiz Hafizahullah Ta'ala, beliau mengarang maulid namanya Diyaul Lamia. Diyaul Lamia. Ada maulid apalagi Al-Mirghani, mungkin kada pernah biar mendengar maulid Al-Mirghani. Maulid Al-Mirghani ini biasanya dibaca 3 jam baru selesai. 3 jam beliuran biar ulun sekali menghadiri ayah Abu Yasyarani membaca di rumah beliau Hafizahullah Ta'ala. Beliau di rumah waktu itu pembaca kitab maulid Mirghani sesudah Isya, tuntungan jam 11 malam. Tuntungan tapi makanannya pas sesuai aja, kambing nasi samin, gak ada banget ya. Lawas benar itu maulid Mirghani. Dan Imam Mirghani namanya yang mengarang, asli kewarganegaraannya yang mengarang ini orang Sudan. Beliau itu dalam hidup selama 70 tahun kan kalau ada salah Sidin Bupandir tuh. Selama 70 tahun lebih, kalau enggak ada lebih pas kayak Allah nggak inget nah menakib Sidin tuh ulun baca. Seumur hidup Sidin di dunia itu 70 tahun, selama itu lebih dari 100 kali memimpin Nabi Muhammad SAW. Lebih dari 100 kali. Artinya melihat Nabi itu nah, baik bangun ataupun guring gitu. Padahal kan ada sejaman lawan Nabi bangun gini nah, Nabi ada di higa melihat. Bangun gini Nabi di higa itu tuh. Waktu guring ada ulang memimpin Nabi. Waktu bangun ada lagi. Itu Imam Al-Mirghani yang mengarang maulid tadi. Masya Allah gitu, luar biasa. Sama saya tuh Sayyid Abbas Al-Mursi di Mesir yang berkubur di Alexandria, gurunya dari pengarang Burdan, guru dari pengarang kitab hikam ya Ibnu Athaillah Sakandari, isi guru Abul Abbas Mursi. Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah pada masa itu beliau berkata, andai aku jasadin, dalam bahasa kitanya, lau hujibtu nafsi an rasulillahi tarfata ainin ma a'datu nafsi minal muslimin atau kama qala. Jadi seandainya aku nih kadet melihat Nabi dalam sedetik aja dalam hari ini kada melihat Nabi, tidaklah aku menyebut diriku ini dalam hari-hariku ini sebagai orang Islam gitu. Kata kalau aku disebut orang Islam enggak ada melihat Nabi sedetik aja dalam sehari. Masya Allah, saking Sidin melihat Nabi setiap detik sampai Sidin wafat, baik Sidin bangun atau guring. Ini Sayyidina Abul Abbas Mursi, tinggi lagi makamnya lah. Aduh ta'ala gitu. Itu peguruan dari pengarang kitab hikam di Mesir, Alexandria, 6 jam dari Mesir, provinsi itu, pinggir pantai. Jadi tuh, coba lagi kalau di Banjar ini banyak yang kayak itu juga, yang kalau melihat Nabi langsung. Di antaranya dahulu siapa di Banjar ini Datuk Kelampayan, wali kutubnya apa guru sekumpul, beliau tiap hari tiap detik sih dahikan Nabi terus, baik bangun atau guring. Ada kegambangan. Siapa lagi yang di Indonesia nih, Kiai Hamid Pasuruan Bukhari lah, Guru Bangil. Siapa lagi, Habib luar Batang, Habib Saleh Tanggul Jember, Habib Kuitang, nah, Masya Allah banyaklah Habib di Indonesia yang dapat pangkat kayak itu, Masya Allah. Ulama-ulamanya ya. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari mereka, Insya Allah. Allah memberkahi seseorang bila kita mencintai hambanya yang saleh. Allah Ta'ala ketujuh memberikan rahmatnya kepada hamba yang suka menyebut orang-orang yang dicintai sendiri. Buktinya apa? Dalam kitab hikam juga Ibnu Athaillah Sakandari Babande.